엄마, 쟤는 우리 스터디 그룹 인식해가지고 절대 싸움을 즐겨하는 애는 아니고 한경쌤 같은 선생님을 꿈꾸는 Hai, balik lagi sama aku. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Study Group episode 5-6. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai di sebuah tempat sepi di mana Hanwul menghajar banyak siswa SMA Haeson, termasuk Dongsu, siswa terkuat di sekolah itu. Setelah memenangkan pertarungan, Hanwul memerintahkan mereka untuk mendownload aplikasi ranking bertarung ciptaannya. Saat berbincang dengan temannya yang bernama Minwan, Hanwul mengungkapkan rencananya untuk merekrut anak-anak SMA Haeson sebagai anggota cadangan geng Yeonbaek. Ternyata, perekrutan ini adalah bagian dari strateginya untuk mengumpulkan kekuatan agar suatu hari bisa mengalahkan ayahnya. Kembali ke SMA Manil, Jiwoo tidak bisa lagi menahan amarahnya terhadap Jae-hee yang terus meremehkan study group bersama kelompoknya. Beruntung, Hee-won berhasil meredam ketegangan dengan bantuan nasihat dari Sehhyun. Tak lama setelah itu, study group mendapatkan informasi bahwa SMA Manil dan SMA Manik berada berdampingan karena dikelola oleh yayasan yang sama. Kelompok belajar Jae-hee akhirnya mengakui bahwa salah satu anggotanya, Jun Min, saat ini terjebak di SMA Manik karena menjadi korban bully. Mereka tidak berani melaporkan kejadian ini karena sebelumnya seorang siswa SMA Manik pernah menyerang orang tua korban hingga koma sebelum akhirnya ditangkap polisi. 왜 하필 마니꼬 옆에 있어가지고. 뭐? 마니꼬? Beralih ke SMA Manik, Junmin sedang dianiaya oleh geng sekolah yang dipimpin oleh Sokdae. Mereka melakukan itu untuk merampok uang dari kartu kredit Junmin. 카드 빨리 살리라고. 엄마가 전화를 안 받아요. Tak lama kemudian Gamin tiba di SMA Manik. Kondisi sekolah itu menunjukkan bahwa banyak murid berandalan, mirip dengan SMA Yusong. Saat masih mencoba memahami situasi, Gamin didatangi oleh anggota geng Sokdae yang kemudian berusaha merampok uangnya. Pertarungan pun tak terhindarkan. Setelah mengalahkan para berandalan, Gamin bertemu dengan Junmin dan segera menyelamatkannya. Beberapa detik kemudian, study group mengabari Gamin tentang lokasi pertemuan yang sebenarnya. Saat itulah Gamin baru menyadari bahwa ia telah salah alamat. 지금 전화하고 있을 시간 없어. 빨리 나가자 일단. Namun sebelum bisa pergi, Sokdae muncul untuk membalas kekalahan gengnya. Meski dikenal jago berkelahi, Sokdae tetap tak mampu menandingi Gamin dan tumbang dalam waktu singkat. Setelah berhasil menyelamatkan Junmin, Gamin membawanya ke lokasi pertemuan study group di SMA Manil. Dari pertemuan itu, mereka mendapatkan banyak pelajaran berharga. Setelahnya, study group dan kelompok belajar Jae-hee saling berterima kasih atas bantuan dan kebaikan mereka masing-masing. 잠깐 얘기 좀 할래? Dalam situasi ini, Gamin tiba-tiba teringat bahwa Junmin adalah teman sekelasnya saat SMP yang selalu menempati peringkat 1. Di sisi lain, Junmin akhirnya meminta maaf karena dulu selalu menolak ajakan Gamin untuk belajar. Ternyata, alasannya adalah karena Gamin selalu berada di peringkat terbawah di kelas. Namun, sejak menjadi murid SMA Manil, Junmin tidak lagi sombong. Ia kini menyadari bahwa masih banyak anak yang lebih pintar darinya. Junmin menyemangati Gamin agar tetap gigih dalam belajar. Ia yakin dengan kegigihan itu Gamin bisa memperbaiki nilainya dan mencapai hasil yang lebih baik. Keesokan harinya, study group akhirnya mendapatkan izin untuk menggunakan sebuah ruangan sebagai tempat belajar mereka. Namun, ruangan itu jauh dari ekspektasi, terbengkalai, dan tidak terawat. Sebagai ketua, Gamin memutuskan untuk membersihkan dan mengubahnya menjadi tempat belajar yang nyaman bagi kelompok mereka. 팀장님이 그렇다면 그런 거지.
Di sisi lain, Guru Lee meminta dukungan dari seorang guru lain untuk mengadakan rapat komite demi mendisiplinkan Hanwol. Ternyata ini adalah bagian dari misinya untuk memperbaiki STM Yusong karena di mata Guru Lee, Hanwol adalah sumber utama dari perilaku buruk para murid di sekolah tersebut. Sang guru tersebut menolak permintaan Lee karena dianggap terlalu beresiko. Namun sebagai gantinya ia memberikan sebuah tantangan. Jika Lee berhasil menyelesaikan tantangan tersebut, sang guru mungkin akan mempertimbangkan permintaannya. 내가 이 선생의 능력을 한번 테스트해보고 싶은데. Setelah selesai membersihkan ruangan, study group tiba-tiba berhadapan dengan seorang murid bernama Homin yang ingin merokok di tempat tersebut. Yang mengejutkan, Homin ternyata merupakan salah satu murid dengan peringkat tinggi di kelas 10. Homin, yang sudah mengetahui tentang Gamin, langsung menyadari bahwa ia adalah petarung terkuat di kelas 10. Mengetahui niat study group untuk belajar, Homin justru meledek mereka, yakin bahwa usaha mereka hanyalah sia-sia. 안 되는 걸 포기할 줄 모르는 것도 대가리가 존나게 나빠서 그런 거야. Tak lama kemudian, Guru Lee datang untuk memeriksa aktivitas study group. Melihat kedatangan Guru Lee, Homin langsung berpura-pura ramah dan segera pergi, seolah-olah ia enggan berurusan dengannya. Saat itu Lee mengumumkan bahwa ujian tengah semester akan digelar dalam 20 hari. Demi membantu study group meraih hasil terbaik, ia mulai memberikan pengarahan. Untuk meningkatkan semangat belajar, Guru Lee kembali mengingatkan peringkat mereka saat ujian masuk ke STM Yusong yang diikuti oleh 220 peserta. Jiwoo berada di peringkat 180, Jun di peringkat 132, Hiwon di peringkat 162, Gamin hampir terbawah di peringkat 219, Sehyun justru menonjol dengan peringkat 2. Artinya semua anggota study group berada di peringkat bawah kecuali Sehyun yang menjadi satu-satunya harapan dengan peringkat 2 di sekolah. 하지만 지금부터 노력하면 기적처럼 성적이 오를 수도 있겠죠, 쌤? Sepulang sekolah, Jun memberitahu study group tentang informasi penting yang ia dengar saat menguping percakapan Guru Lee dengan seorang guru lain. Ternyata tantangan yang diberikan kepada Guru Lee adalah memastikan peringkat seluruh anggota study group naik 10 tingkat dari posisi mereka saat ini. 그럼 세연이는 2등이니까 전교 1등 해야 되는 거야? Meski begitu, Guru Lee tidak akan menyerah. Ia akan berjuang keras demi melancarkan misinya, mendisiplinkan Hanwol dan mengubah masa depan STM Yusong. Saat itu, Sehyun dan Hiwon berjalan pulang bersama. Di tengah perjalanan, Sehyun teringat masa kecilnya yang pahit saat SD. Ia sering dibully oleh Homin, teman satu sekolahnya dulu. Homin kerap menghina Sehyun dan merendahkan keluarganya yang kurang mampu, membuat Sehyun tumbuh dengan keengganan menghadapi masa lalunya. Tanpa diduga, Sehyun kembali bertemu dengan Homin. Saat itu, Homin kembali membuli dan mengejek Sehyun. Di saat yang sama, Mihi juga menindas Hiwon, memanfaatkan kesempatan untuk membalas dendam. Namun, perundungan itu tak berlangsung lama. Gamin tiba di lokasi dan langsung menghentikan semuanya. Ia melumpuhkan Homin untuk memberinya pelajaran, lalu menggagalkan rencana Mihi dan temannya yang berniat merekam kejadian tersebut. 미안해, 나 때문에. 아니야. 나 먼저 갈게. Singkat cerita, malam itu Sehyun ditampar ayahnya karena menolak bekerja untuk melunasi hutang ibunya. Sehyun bersikeras hanya ingin bekerja setelah lulus sekolah. Tak tahan dengan perlakuan ayahnya, ia pun memutuskan pergi dari rumah. Dalam keadaan emosional yang kacau, Gamin datang dan mengajak Sehyun ke rumahnya. Namun Sehyun menolak, tak ingin terus bergantung pada Gamin. Ia bahkan mengusir Gamin agar tidak mengikutinya. 늦겠다. 얼른 들어가. Saat sendirian, Sehyun tak sengaja bertemu Homin di tempat sepi. Dendam karena dikalahkan Gamin, Homin berusaha menghajarnya. Namun Sehyun berhasil menghindari setiap serangan berkat arahan Gamin yang diam-diam mengawasinya dari kejauhan sambil menghubunginya lewat ponsel. Saat pertarungan masih berlangsung, ponsel Gamin tiba-tiba mati karena kehabisan baterai. Kini Sehyun harus menghadapi Homin sendirian. Tak ingin terus menjadi pecundang, ia berusaha melawan balik meski sempat dihajar. Dari situlah Sehyun akhirnya berhasil mengalahkan Homin dan merasakan kemenangan pertamanya dalam pertarungan.
Di tempat lain, Han-wul berbincang dengan temannya Min-hwan. Dari percakapan mereka terungkap bahwa Min-hwan sering disewa untuk menghajar para pembuli atas permintaan klien yang lemah. 아무리 생각해도 이름 참 잘 지었어. The Reason. Gamin akhirnya berhasil meyakinkan Sehyun untuk menginap di rumahnya. Namun saat mereka tiba, Gamin langsung berhadapan dengan ibunya yang bernama Min Hyun. Ibunya memberi teguran keras karena Gamin pulang melewati batas waktu jam 10 malam. Karena melanggar aturan, sesuai kesepakatan mereka, Min Hyun memerintahkan Gamin untuk bersiap-siap karena esok harinya Min Hyun akan memproses pemindahan Gamin ke sekolah lain. 엄마가 준비하라고 하는 건 진짜 그렇게 하겠다는 뜻이야. Saat itu, Gamin mengungkapkan bahwa ibunya sebenarnya tidak peduli dengan nilai buruknya. Yang terpenting baginya adalah Gamin tumbuh menjadi anak baik dan jauh dari lingkungan kejahatan. Di saat itu pula, Gamin meminta Sehyun untuk meneruskan study group jika nanti ia meninggalkan STM Yusong. Di momen ini, Sehyun mulai heran mengapa Gamin begitu giat belajar, padahal ia sudah hidup mapan dan ibunya pun tidak peduli dengan nilai buruknya. Diam-diam, Gamin teringat masa lalunya, khususnya hubungannya dengan sang ayah. Ternyata ayah Gamin adalah seorang jenius dan tokoh terkenal. Sementara itu, ibunya selalu berusaha melindungi Gamin dari tekanan ayahnya yang terus menuntutnya untuk menjadi pintar seperti dirinya. 스터디 그룹을 더 하지 못하는 건 너무 아쉽지만 Keesokan harinya, Gamin bersama ibunya menemui wakil kepala sekolah untuk memproses pemindahan sekolahnya. Setelah berbicara dengan pihak sekolah, Min Hyun dan Gamin langsung pergi. Saat itu, anggota study group gagal meyakinkan ibu Gamin untuk membatalkan rencana pemindahannya meskipun telah berusaha membujuknya. 저는 가민이가 많은 걸 배워서 이성공부에서 가장 강한 남자고. 사실 저 가민이의 애기를... Setelah itu, study group dan Lee berusaha mengejar mobil ibu Gamin. Dalam prosesnya, Lee terpaksa mengebut agar bisa mencegah kepergian ibu Gamin. Namun, mobil Lee harus berhenti mendadak demi menghindari kecelakaan yang ternyata disebabkan oleh sekelompok siswa lain. Saat itu, study group dihadang oleh geng Tae-oh, mantan petarung terkuat di kelas 10 yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Gamin. 내가 임금님 다음이거든. Demi melindungi Lee dan anggota study group lainnya, Ji-woo dan Jun maju untuk menghadapi geng Tae-oh. Namun Jun meminta Ji-woo untuk kembali masuk ke mobil agar guru Lee bisa segera melanjutkan perjalanan dan mengejar Gamin dan ibunya. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil menemui Mi Hyun dan Gamin. Setelah itu, Mi Hyun berbicara dengan Lee di sebuah kedai kopi sambil diam-diam mengamati Gamin dan teman-temannya. Dari sini, terungkap bahwa Mi Hyun sangat mengenal Lee dengan baik. 불의에 직접 맞서서 바꿔보라고 하셨잖아요. Bahkan, berkat motivasi dari Mi Hyun, Lee berani meneruskan tekad seniornya yang telah terbunuh demi melawan ketidakadilan. Karena itu, ia memilih STM Yusong dengan tujuan untuk memperbaiki sekolah tersebut. Di tengah usahanya meyakinkan Mi Hyun, Lee bercerita bahwa Gamin dan teman-temannya memiliki semangat tinggi dalam belajar. Karena itulah mereka membentuk kelompok belajar. Lee juga menekankan betapa pentingnya kehadiran Gamin dan study group di STM Yusong. Karena ia yakin bahwa murid-murid yang rajin seperti mereka perlahan akan membawa perubahan dan memperbaiki kondisi sekolah tersebut. 저희 가민이가 필요합니다. 가민이 전화 보내지 말아주세요. Tiba-tiba, Min-hwan datang bersama banyak anggota geng Yeonbaek yang diperintahkan oleh Han-wul. Ia mengancam akan menyerang Lee jika tidak mencabut petisi tentang Han-wul yang telah diajukan ke Dewan Sekolah. Namun, Lee tetap menolak sehingga anggota geng mulai menyerangnya. Serangan itu berhasil digagalkan oleh Mi Hyun yang ternyata ahli dalam bela diri. Lebih mengejutkan lagi, Mi Hyun ternyata menjabat sebagai Direktur Asosiasi Taekwondo Korea Selatan. Dari situ, Mi Hyun, Gamin, dan Ji-woo bertarung bersama untuk menghentikan anggota geng. Di tengah aksi, Mi Hyun dan Gamin berhasil melindungi Lee dari tembakan Min-hwan.
Namun akibatnya kepala Mi-hyun mengalami pendarahan setelah tertimpa material pintu yang jatuh akibat tembakan tersebut. Setelah insiden itu, rencana pemindahan Gamin tertunda karena kondisi ibunya. Sementara itu, Gamin mendapatkan informasi penting dari Gonyop. Dari situ, ia baru mengetahui bahwa Han-wul adalah dalang di balik serangan terhadap Guru Lee. Gamin merasa sangat kesal, menyadari bahwa Han-wul juga harus bertanggung jawab atas insiden yang menimpa ibunya. Gamin yang masih bersekolah di sana berniat menghajar Han-wul untuk membalas dendam atas insiden yang menimpa ibunya. Namun, serangan itu berhasil digagalkan oleh anak buah Han-wul. Guna memberi Gamin pelajaran, Han-wul memerintahkan 3 anak buahnya untuk menghajarnya. Begitu Han-wul pergi, Gamin akhirnya harus bertarung sendirian melawan 3 siswa tersebut. Ia terpojok karena lawannya sangat kuat. Namun, teringat ajaran ilmu bela diri dari pamannya, Gamin mulai meredam emosinya agar bisa bertarung dengan fokus. Begitu sudah mulai tenang, Gamin perlahan mulai membalikkan keadaan. Puncaknya, ia berhasil menundukkan ketiga siswa itu dengan menggunakan teknik terlarang yang diajarkan oleh pamannya. Tak lama kemudian Gamin menghampiri Han-wul yang sedang mendengarkan pengumuman bersama semua murid. Tanpa ragu ia langsung memukul keras wajah Han-wul untuk membalaskan dendamnya. Ubur-ubur ikan lele, seru banget, nggak bikin sepele. Itulah alur study group episode 5-6 kali ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.